Selamat datang di channel YouTube Novel Toraja dalam novel Bercerai untuk Cinta bab ke-22. Setelah meninggalkan restoran dan tiba di depan lift, Miranda menekan tombol open pada lift, lalu berbalik menatap Leo. "Kau tidak perlu mengantar kami bisa pulang menggunakan taksi," ucap Miranda sambil menarik tangan putranya yang dipegang oleh Leo sehingga pegangan tangan Wendy dan Leo terlepas. Wendy pun seketika memperlihatkan wajah sedihnya, namun dia dengan cepat menundukkan kepalanya karena tidak ingin membebani hati ibunya. Meski begitu, Leo bisa melihat ekspresi putranya sehingga pria itu memindahkan tatapannya menatap Miranda sambil berkata, "Jangan khawatir, aku tidak punya kesibukan. Aku akan mengantar kalian." Miranda sangat kesal mendengar ucapan pria di depannya. "Kalau kau tidak punya kesibukan, maka pulanglah dan beristirahat," ucap Miranda bersamaan dengan pintu lift yang terbuka, sehingga perempuan itu dengan cepat menarik putranya ke dalam lift, meninggalkan Leo. Leo pun terdiam memandangi dua orang yang sudah masuk ke lift. Ia menahan diri agar tidak menyusul kedua orang itu, sampai tiba-tiba Sarah datang dan berdiri di sampingnya. "Loh, kalian tidak jadi pulang bersama?" tanya Sarah sambil menatap Miranda dengan tatapan bingungnya. "Tidak," jawab Miranda bersamaan dengan pintu lift yang kini tertutup, sehingga Leo dan Sarah tertinggal di luar lift, sementara Miranda dan putranya telah meninggalkan lantai tempat mereka berada. Sarah mengukir sebuah senyum di wajahnya melihat kepergian Miranda dan putranya sebelum dia berbalik menatap Leo sambil berkata, "Sepertinya Miranda masih begitu sensitif padamu. Aku pikir apa yang terjadi di masa lalu masih membebani pikirannya. Sebaiknya kau tidak terlalu mengejarnya. Aku takut dia semakin menjauhimu kalau dia merasa tidak nyaman. Oh ya, bagaimana kalau aku yang menjadi perantara antara kau dan Miranda? Kau bisa menghubungiku untuk menanyakan kabar terbaru dari Miranda, karena kami sangat dekat, jadi aku tahu segala sesuatu tentangnya." Leo menyipitkan matanya menatap perempuan di depannya yang kini mengeluarkan ponsel dari saku sebagai pertanda bahwa perempuan itu ingin bertukar nomor dengannya. Tetapi Leo sama sekali tidak tertarik untuk bertukar nomor dengan perempuan itu, sehingga Leo hanya berbalik pergi meninggalkan Sarah. Melihat sikap Leo, maka Sarah menggertakkan giginya sambil menyimpan kembali ponselnya. "Dasar pewaris kaya, lihat saja nanti, aku pasti akan berhasil menaklukkan hatimu, bahkan kau akan lebih mencintaiku dari dirimu sendiri," ucap Sarah dalam hati sebelum dia berbalik menekan tombol open pada lift untuk meninggalkan tempat itu. Begitu tiba di lobi, Sarah langsung berjalan ke arah mobilnya dan mengendara meninggalkan gedung tempat ia berada. Namun ketika ia baru keluar dari gedung, Sarah melihat Miranda dan putranya masih berdiri menunggu taksi, sehingga Sarah dengan cepat menghentikan mobilnya di depan Miranda dan Wendy. "Biar kalian kuantar," teriak Sarah pada dua orang itu sehingga membuat Miranda akhirnya menatap Sarah. "Tidak usah, nanti juga akan ada taksi yang lewat," ucap Miranda yang tidak ingin merepotkan Sarah terlalu banyak. "Tidak apa-apa, lagi pula aku akan langsung pulang," ucap Sarah membuat Miranda menatap putranya. Saat itu, Miranda melihat Wendy sedang berada dalam suasana hati yang sangat buruk. Bahkan dia bisa melihat wajah pria kecil itu dari tadi terus tertekuk tanpa ada semangat sedikit pun. Maka Miranda kembali menatap Sarah. "Maaf, tapi sepertinya putraku berada dalam suasana hati yang tidak baik," ucap Miranda. Kalau begitu aku pergi dulu, nanti aku akan menghubungimu," ucap Sarah dijawab anggukan Miranda, sehingga Sarah pun melajukan mobilnya meninggalkan dua orang itu. Maka Miranda terus berdiri sambil memikirkan apa yang telah terjadi, dan ketika dia masih terus berdiri sambil menunggu taksi yang tidak datang-datang, tiba-tiba saja sebuah mobil lain berhenti di hadapan mereka, yang ternyata adalah Leo. "Kenapa pria ini lagi?" gerutu Miranda dalam hati sambil melirik ke arah putranya, yang saat ini Miranda melihat wajah putranya tampak berbinar-binar menatap ke arah pria yang ada di dalam mobil, sehingga membuat hati Miranda terasa begitu kacau. "Jarang ada taksi yang lewat di tempat ini, ayo biar ku antar saja,"
ucap Leo sambil melemparkan sebuah senyum tipis pada Wendy. Wendy pun membalas senyuman itu sambil mendongakkan kepalanya menatap ibunya dengan mata penuh harap agar ibunya setuju untuk diantar oleh Leo. Namun saat itu Miranda malah memperhatikan sekitarnya, dan memang dari tadi tidak ada taksi yang lewat, sehingga membuat perempuan itu merasa agak kesal. Kami bisa memesan taksi secara online, ucap Miranda sambil mengambil ponselnya dari dalam sakunya untuk memesan sebuah taksi online menggunakan aplikasi taksi yang ada di ponselnya. Mendengar ucapan Miranda, maka Leo dengan cepat menggerakkan jarinya, mengambil ponselnya dan mengirim pesan pada asistennya. Retas perusahaan taksi, tulis Leo pada pesan yang ia kirim pada asistennya. Asisten Leo yang saat itu berada dalam mobil, ia langsung membaca pesan dari Leo. Pria itu mengerutkan keningnya. Tuan ini benar-benar sudah menyuruhku untuk menahan semua taksi yang lewat di depan gedung agar berputar balik. Sekarang menyuruhku meretas aplikasi perusahaan taksi. Gerutu sang asisten sambil mengambil tablet miliknya, lalu cepat-cepat meretas aplikasi perusahaan taksi dan memblokir akun Miranda agar tidak bisa memesan taksi. Setelah itu, asisten Leo pun duduk dalam mobil sambil memandangi ponselnya kalau Leo masih ada perintah dari atasannya. Benar saja, setelah beberapa saat, akhirnya ponselnya kembali lagi menerima pesan dari Leo yang berbunyi, retas semua aplikasi jasa kendaraan. Terima kasih sudah membaca bab 22 novel Bercerai untuk Cinta. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan pemberitahuan kalau novel ini telah update.